Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Muhammad Nabil Pratama Putra Sulaiman dengan NIM 23500912283 dan saya Raymond Francisco Fernanda Sumarmata dengan NIM 23500912289. Saya Monica Dia Sukmaningtyas dengan NIM 23500912284. Saya Ratu Pertiwi dengan NIM 23500091287. Saya Ica Raffi Ramadan dengan NIM 23500912282. Saya John David Purba dengan NIM 23500912288. Kami di sini akan mempresentasikan perhitungan biaya dan harga jual pada ayam bakar UMKM Alesa. Pengertian job order cost system dan proses sistem costing. Job order cost system adalah sistem diperhitungkan biaya berdasarkan pesanan, di mana biaya produksi dikumulasikan untuk setiap pesanan yang terpisah. Sedangkan proses costing adalah metode yang mengumpulan biaya produksi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengolah produksi secara massal. UMKM, usaha mikro kelas menengah, adalah istilah umum dalam dunia ekonomi yang menunjuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha. Sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, definisi UMKM menurut para ahli diantaranya: 1. Menurut Rutijo, pengertian UMKM adalah usaha yang mempunyai peran penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi usahanya. 2. Menurut Ina Primiana, pengertian UMKM adalah pengembangan 4 kegiatan ekonomi yang utama menjadi motor pergerak perkembangan Indonesia, yaitu dalam bidang 1. Industrial manufaktur, 2. Agribisnis, 3. Bisnis kelautan, 4. Sumber daya manusia. Cara menghitung job order cost system. 1. Hitung bahan langsung, adalah semua bahan mentah yang masuk ke produk Anda. Alat dan perlengkapan pembersih di sisi lain disebut bahan tidak langsung yang termasuk dalam biaya overhead. 2. Hitung tenaga kerja langsung, adalah upah pekerja dengan peran langsung dalam proyek Anda. 3. Tentukan biaya overhead, adalah semua biaya tidak langsung yang masuk ke proyek. 4. Alokasikan biaya overhead dengan menggunakan rumus overhead proyek sama dengan tarif overhead kali pergerak aktivitas. 5. Jumlahkan bahan langsung, tenaga kerja, dan overhead dengan menggunakan rumus biaya pekerjaan sama dengan bahan langsung tambah tenaga pekerja langsung tambah overhead. Cara menghitung proses costing. 1. Analisis persediaan, adalah menganalisis persediaan dengan mengevaluasi arus biaya persediaan dengan menentukan biaya setiap proses produksi. Perusahaan dapat menentukan jumlah persediaannya yang diperhitungkan pada awal periode, jumlah yang diselesaikan selama periode akuntansi, dan berapa banyak persediaan yang tersisa sebagai dalam proses pada akhirnya periode akuntansi. 2. Konversi biaya persediaan, adalah mengubah setiap persediaan yang dianggap sebagai dalam proses pada akhir periode menjadi sejumlah unit yang sama. 3. Hitung biaya yang berlaku. Kemudian setelah mengubah setiap persediaan menjadi jumlah yang secara dalam unit yang diproduksi, hitung total biaya baik secara langsung maupun yang diakumulasikan melalui proses manufaktur. 4. Hitung biaya per unit. Itu termasuk biaya untuk unit yang telah selesai dan setara dengan unit yang sudah jadi pada akhir periode akuntansi. 5. Tentukan biaya untuk produksi yang lengkap dan tidak lengkap dengan mengalokasikan jumlah yang sesuai ke jumlah produk yang diselesaikan serta kepersediaan yang dianggap dalam proses pada akhir periode. Perbedaan dari metode job order cost system dan proses costing. Job order cost system yang pertama, nama dan makna sudah menunjukkan perhitungan biaya dari suatu kontrak atau pekerjaan yang akan dilaksanakan atas permintaan klien. Yang kedua, cara menghitungnya, menghitung semua biaya yang dikeluarkan pada saat produksi. Yang ketiga, cukupan biaya, yaitu menghitung pekerjaan. Yang keempat, perhitungan biaya akan dilakukan perhitungan setelah pengerjaan produksi selesai. Yang kelima, proses produksi. Adanya kesalahan atau kehilangan tidak dihitung untuk perhitungan biaya job costing. Kedua, proses costing.
Yang pertama, nama dan makna adalah biaya yang dikenakan untuk setiap proses yang akan dilaksanakan ketika perusahaan ingin menghasilkan suatu produk. Yang kedua, cara menghitungnya, menghitung biaya tiap proses yang sedang dilakukan, kemudian jumlahnya dibagi jumlah produk yang dihasilkan agar bisa diketahui biaya tiap unit. Yang ketiga, cukupan biaya, yaitu menghitung proses. Yang keempat, perhitungan biaya. Perhitungan dilakukan setelah semua proses selesai. Dan yang kelima, proses produksi. Ketika ada kehilangan akan dihitung, yang nilainya akan ditulis sebagai bagian dari kerugian produksi. Identifikasi perhitungan job order cost system pada bisnis ayam bakar Alesa. Yang pertama yaitu ada biaya bahan baku, yaitu ada ayam, beras, tahu, sama tempe. Kalau ayam itu 20 ekor, harganya 37.000, perhitungannya 20 kali 37.000, totalnya 740.000. Yang kedua yaitu ada beras, satuannya yaitu 10 kilo, harganya 13.000, perhitungannya yaitu 10 kali 13.000 sama dengan 130. Yang ketiga yaitu tahu, satuannya 40 buah, terus harganya 1.000, terus perhitungannya 40 kali 1.000 sama dengan 40.000. Terus yang keempat itu tempe, satuannya 25 per bungkus, terus harganya 8.000, terus perhitungannya 50 kali 8.000 sama dengan 200. Terus totalnya yaitu ada 1.110.000. Terus yang kedua yaitu biaya overhead pada pabrik variabel. Yang pertama itu ada kecap, kuantitasnya 3, satuannya yaitu botol, harganya 18.000, perhitungannya 3 kali 18, totalnya 54.000. Yang kedua yaitu minyak, kuantitasnya 15, botolnya liter, terus harganya 16.000, perhitungannya 15 kali 18 sama dengan 270. Terus yang ketiga penyedap rasa, yaitu kuantitasnya 30, satuannya bungkus, harganya 8.400, perhitungannya 30 kali 8.400, totalnya 252.000. Yang keempat yaitu bawang putih, kuantitasnya 10, satuannya kilogram, terus harganya 35.000, perhitungannya 10 kali 35.000 sama dengan 350.000. Terus yang kelima bawang merah, kuantitasnya 8, satuannya kilogram, terus harganya 25.000, perhitungannya 8 kali 25.000 sama dengan 200.000. Terus yang keenam itu ada cabai rawit, kuantitasnya 7, satuannya kilogram, harganya 45.000, terus perhitungannya 7 kali 45.000 sama dengan 315. Terus total keseluruhannya yaitu 1.441.000. Terus yang ketiga yaitu biaya bahan pelengkap, yaitu bahan-bahan yang pertama kantong kresek, kuantitasnya 10, satuannya pak, harganya 20.000, perhitungannya 10 kali 20.000 sama dengan 200.000. Yang kedua yaitu paper box, terus kuantitasnya 2.000, satuannya lembar, harganya 450 perak, perhitungannya 2.000 kali 450 perak sama dengan 900.000, totalnya jadi 1.110.000. Terus yang D yaitu biaya overhead tetap, perhitungan biaya overhead pabrik tetap, yaitu ada yang pertama kompor 360.000, itu 10 tahun yaitu 39.000. Yang kedua baskom 30.000, ininya 2 tahun, harganya 15.000. Yang ketiga wajan, ininya 350.000, terus 10 tahun 35.000. Terus yang keempat spatula 21.000, 7 tahun jadi 3.000. Terus yang kelima serok 20.000, 10 tahun jadi 2.000, totalnya jadi 94.000. Keterangan akumulasi per bulan yaitu 94.000 per 12 sama dengan 7.833. Kalau akumulasi per hari yaitu 7.833 per 30 sama dengan 261 perak. Lalu ada biaya tenaga kerja, yaitu ada karyawan dengan jumlah 3 orang dengan harga 10 juta. Lalu ada cara perhitungan harga pokok penjualan, yaitu HPP per unit A30 sama dengan 13.661.000 dibagi 2.800, sehingga diperoleh hasil sebesar Rp4.879.000. Lalu ada cara perhitungan harga jual, yaitu keuntungan yang diinginkan oleh penjual adalah harga
adalah 3.618 per unit. Harga jual markup sama dengan HPP ditambah markup, yaitu 4.879 ditambah 3.618, sehingga diperoleh hasil sebesar Rp8.497.000. Perhitungan persentase markup. Persentase markup sama dengan harga jual dikurang biaya produksi per unit dibagi biaya produksi per unit dikali 100%, sama dengan 8.497 dikurang 4.879 dibagi 4.779 dikali 100%, sama dengan 74%,15. Perhitungan laba bersih biaya per unit dikali 74,15%, sehingga diperoleh hasil sebesar 3.617. Lalu ada manfaat penerapan metode job order cost system dan proses costing. Pemisahan biaya secara jelas tentu saja memberikan banyak manfaat dalam perusahaan. Bagaimana perhitungannya akan dipisah dan menyebabkan tidak akan pencampuran biaya antara satu dengan yang lainnya, sehingga penelusuran biaya juga akan mudah untuk dilakukan. Selain itu, manfaat diantaranya adalah: 1. Menentukan harga jual. 2. Bahan pertimbangan menerima dan menolak pesanan. 3. Memantau penerapan biaya produksi. 4. Pemisahan keuntungan yang jelas. 5. Dapat membandingkan laba setiap penyelesaian pekerjaan. 6. Mempermudah mengetahui kesalahan yang terjadi dalam proses pekerjaan. 7. Menentukan beban produksi. 8. Membandingkan biaya aktual. Lalu yang terakhir yaitu menyiapkan analisis tren. Kesimpulannya, job order cost system adalah sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan, di mana biaya produk diakumulasikan untuk setiap pesanan yang terpisah. Sedangkan proses costing adalah metode pengumpulan biaya produksi yang digunakan oleh perusahaan yang mengolah produknya secara massal. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada usaha ayam bakar Alesa, dapat kami simpulkan bahwa tiap bulannya memperoleh yang pertama yaitu harga pokok produksi per unit sebesar 9.382, lalu ada markupnya 3.615, persentase markup ada 35%,56, serta laba bersih 3.615. Berdasarkan penelitian, tempat usaha tersebut memang strategis, berada di depan perumahan yang dominan ditempati pekerja pabrik pinggir jalan. Tidak ada pesaing, maksud saya, harga yang sangat terjangkau membuat usaha tersebut laku keras walaupun usaha tersebut baru berdiri. Pertanyaan yang pertama, bahan baku apa saja yang dibutuhkan buat jualan ayam bakar ini? Kalau bahan baku sih cuma ya ada ayam, beras, sama tahu tempe. Terus untuk ininya bahan-bahannya itu ada bawang kayak gitu sih. Oh, masalah chicken. Terus kalau misalkan belanja bahan bakunya, setiap ongkos ke pasar sama ongkos ini kira-kira per hari itu berapa kisarannya? Kalau ongkos sih itu paling 10.000 bolak-balik. Kalau belanja mah kadang 200-300, gimana pendapatannya sih? Hari gitu kan. Nah, buat penjualannya itu per hari bisa berapa lama? Kalau penjualan dari jam 11 sampai jam 9 Malam? ya. Kalau paling cepat kalau habis maghrib, kadang tergantung cepatnya sih. Terus maafin ya sebelumnya, kira-kira kisaran berapa sih per hari gitu? Kisarannya aja, gak apa-apa. Kalau kisaran 300-400 ya. Kasih ya. Iya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.